Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, hari ini saya ingin sedikit cerita mengenai masa kecil saya nih Sobat Maya. Jadi saya lahir di Pulau Bangka, sebuah pulau yang dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Tapi di masa kecil saya nggak mengenal yang namanya timah. Yang saya kenal adalah Bangka itu pantainya bagus-bagus banget dan makanannya juga enak-enak. Nah, dulu tetangga saya itu adalah toko furniture. Sedari kecil saya udah bantu-bantu di toko furniture tersebut. Kadang ditraktir makan, kadang dikasih uang jajan, kadang hanya dikasih ucapan terima kasih. Ya, hal tersebut nggak masalah sih, karena tujuan saya membantu toko furniture tersebut adalah karena saya senang banget naik mobil. Dulu setiap kali antar furniture, saya tuh selalu duduk di belakang, di bagian bak. Maklum ya, mobilnya itu mobil pick up. Dulu keluarga saya enggak punya mobil. Jadi entah kenapa kalau misalnya naik mobil, saya tuh rasanya senang banget. Tapi harus yang mobil pick up ya, yang kena angin gitu. Karena kalau di dalam mobil, saya nggak bisa, karena saya mabok darat. Untungnya sih sekarang udah enggak. Nah, dulu selain bantu angkat-angkat furniture, saya tuh juga ngebantu untuk ngerangkai lemari dan ngebaut bagian-bagiannya. Makanya dulu tangan saya ini lumayan gede Sobat Maya, karena sering ngebaut. Tenang. Saya nggak akan cerita lebih banyak tentang pengalaman masa kecil saya ngebantu untuk ngebaut ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan distributor baut yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Mitra Angkasa Sejahtera dengan kode ticker BAUT. Jadi bagi yang tertarik dengan saham BAUT, semoga video ini dapat membuat kalian senang dan kalian dapat terbantu dengan adanya video ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Mitra Angkasa Sejahtera atau nantinya saya sebut dengan BAUT ini didirikan pada tahun 2012. BAUT bergerak di bidang perdagangan besar logam untuk konstruksi, terutama mur dan baut. Sejak tahun 2017, perusahaan telah mulai memasarkan produk dengan merek Pata. Dan pada tahun 2018, secara resmi udah menjadi principal supplier dari merek Pata ini. Perjanjian kerjasama untuk menjadi principal supplier dari merek Pata ini akan berakhir di 31 Desember 2023. Produk Pata ini sendiri memberikan kontribusi yang besar kepada BAUT. Jadi jika nantinya perjanjian kerjasama ini nggak dilanjutkan, maka tentu saja hal ini akan berdampak banget pada bisnisnya BAUT. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah King Point sebagai pemberi lisensi kepada Pata saat ini sedang mengalami kasus hukum mengenai merek Pata di Indonesia. Walaupun secara langsung BAUT ini bukanlah pihak tergugat, tapi putusan dalam perkara hukum ini secara nggak langsung akan mempengaruhi keleluasaan BAUT dalam menggunakan merek Pata. Jika kedepannya merek Pata ini udah nggak diperbolehkan untuk dijual, maka tentu saja hal ini akan berpengaruh banget terhadap penjualannya Pata. Dan tentu saja hal ini akan berdampak negatif pada prospek usahanya BAUT. Pada tahun 2020, BAUT mulai membuka model bisnis baru yaitu waralaba dengan merek RJ Steel dan juga RJ Steel Mitra yang merupakan waralaba mur dan baut pertama di Indonesia. Saat ini total waralaba dan juga kemitraan dalam jaringan BAUT ini udah mencapai 22 outlet di seluruh Indonesia. Oke, tadi adalah sekilas tentang background dari emiten berkode BAUT. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya bahwa hanya ada dua pemegang saham. Yang pertama adalah NA Fastener Pte Ltd, itu yang memegang 77,61% saham. Lalu ada PT Fast bersama Investama yang memegang 22,39% saham. Lalu berikut adalah struktur kepemilikan dari BAUT. Lewat struktur kepemilikan ini, bisa langsung kita ketahui ya bahwa pemegang saham terbesar dari NA Fastener Pte Ltd ataupun PT Fast bersama Investama adalah Bu Indriani Suhartono. Sehingga pengendali ataupun IUBO dari BAUT ini juga adalah Ibu Indriani Suhartono. Terkait hal ini sebenarnya ada hal yang menarik, tapi akan saya jelaskan di belakang ya, di bagian ekuitas.
Oke, kita lanjut. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,45 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 30,21% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110, hingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 159,5 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan juga sebanyak 1,16 miliar waran seri 1 dengan rasio 10:8. Dalam artian 10 lembar saham baut itu akan mendapatkan 8 waran secara gratis. Cuma kalian juga harus tahu ya pengertian dari rasio 10:8 ini. Contohnya seperti ini Sobat Maya. Jika kalian mendapatkan penjatahan hanya 1 lot ataupun 100 lembar saham, itu kalian akan mendapatkan 80 lembar waran. Nah, 80 lembar waran ini kita bisa namakan dengan odd lot. Karena porsinya itu nggak nyampe 100 lembar ataupun 1 lot. Demikian pula kalau misalnya kalian mendapat penjatahannya itu 2 lot. Jadi kalian akan mendapatkan sebanyak 160 lembar waran. Yang berarti itu kalian mendapatkan 1 lot waran dan 60 lembar waran. Nah, 60 lembarnya itu disebut dengan odd lot. Nah, untuk outlot sendiri itu kita nggak bisa jual di pasar reguler ya. Harus di pasar non-reguler. Jadi anggap aja outlot itu enggak kita miliki. Jadi yang kita hitung adalah yang minimal ada 1 lot. Semoga aja penjelasan tentang rasio ini cukup simpel ya. Jadi kalian bisa mengerti juga. Nah, terkait dengan adanya pembagian waran dengan rasio 10:8 ini, hal ini menjadi sangat menarik untuk momentum jangka pendek. Dan yang bikin lebih menarik lagi adalah harga penebusan warannya itu hanya di 125. Dengan rasio seperti ini, kalau misalnya Sobat Maya nggak greedy, Sobat Maya udah pasti cuan. Ini saya kasih ke Sobat Maya hitung-hitungan sederhana. Anggaplah harga IPO-nya itu di 100. Lalu kita mendapatkan penjatahan sebanyak 100 lot. Berarti modal kita di baut itu adalah sebesar 1 juta. Kalau seandainya di hari H itu ternyata lagi apes nih ya, buka-buka langsung di zona merah terus langsung ke ARB. Kita langsung jual rugi di harga ARB yaitu di harga 93. Artinya kita akan loss sebesar Rp70.000. Sedia beli saham IPO langsung loss. Tapi tenang, hidup itu selalu penuh kejutan dan selalu ada kesempatan kedua. Ingat bahwa dari baut ini kita akan mendapatkan waran dengan rasio 10:8. Artinya dari penjatahan kita sebanyak 100 lot tadi, kita akan mendapatkan 80 lot waran. Yang namanya waran, apalagi di hari pertamanya listing, itu jarang banget bisa dibawa ke harga di bawah 20. Tapi anggap aja ini kita lagi apes, harga warannya itu dibawa sampai ke harga 15. Dan kemudian kita langsung jual di harga 15 tersebut. Maka kita akan mendapatkan sebanyak 80 kali 100 kali 15 atau sebesar Rp120.000 dari keuntungan waran yang kita jual. Rugi dari saham sebanyak Rp70.000 tapi dapat cuan dari waran sebanyak Rp120.000. Artinya kita masih cuan Rp50.000. Anggap aja fee penjualannya itu sebesar Rp5.000. Artinya secara net itu kita masih untung Rp45.000. Keren banget nggak? Itu pun saya ambil worst case, harga saham induknya akan turun sampai ke ARB dan harga warannya itu dibawa turun sampai ke 15. Dengan skenario seperti ini, hari pertama listing dari baut ini udah pasti cuan. Tapi ini akan beda cerita ya, kalau misalnya di hari pertama Sobat Maya nggak jual dan tekanan jualnya itu gede banget sehingga harga sahamnya kekunci di ARB sampai berhari-hari. Itu yang awalnya cuan bisa jadi bocuan. Jadi bagi yang mau membeli saham baut ini cuma karena warannya, pastikan Sobat Maya itu udah menyiapkan mental, menyiapkan waktu agar di hari pertamanya listing itu bisa mantau market. Jadi kalau misalnya udah jam 9 tank itu bisa mantau market. Kalau misalnya udah agak-agak turun langsung pencet sell. Jadi kalau misalnya emang nggak sesuai harapan, Sobat Maya tuh udah bisa langsung sell induknya, juga dapat cuan dari warannya. Oke, tadi kita cuma melihat dari sisi warannya ya. Coba sekarang kita lanjut melihat dari aspek lainnya. Oke, jadi dana IPO-nya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut nih Sobat Maya.
Yang pertama adalah sekitar 6% itu akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pemasok, yaitu NA Fastener Pty Ltd, salah satu pemegang saham perseroan juga. Lalu tujuan yang kedua adalah sisanya itu akan digunakan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk existing maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh perseroan. Lalu untuk dana yang didapatkan dari hasil penebusan waran, itu akan digunakan sebagai modal kerja juga. Nah, untuk tujuan IPO ini ada sebagian kecil yang dipakai untuk pembayaran hutang kepada pihak berelasi ya. Seperti kebanyakan IPO saat ini, ya kantong kiri kantong kanan lah ya. Oke, lalu jadwal dari IPO-nya Baut ini adalah sebagai berikut nih Sobat Maya. Jadi untuk masa book building ataupun masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 4 hingga 10 Januari 2022. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu dari tanggal 20 Januari hingga 25 Januari 2022 dan akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 27 Januari 2022. Jadi hingga saat ini ke masa offeringnya itu waktunya masih lumayan panjang. Jadi Sobat Maya bisa punya waktu untuk mempertimbangkan nih Sobat Maya, apakah nantinya akan ikutan IPO-nya Baut ini atau enggak. Oke, kita lanjut ya. Tadi sih cuma dari bahas warannya aja tuh udah seru banget karena potensi cuan dari warannya aja itu gede banget. Jadi resiko untuk membeli saham Baut ini terlepas dari fundamentalnya itu udah lumayan menarik nih Sobat Maya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lihat siapa sih underwriter dari Baut ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Baut ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Sejauh ini AI udah mengawal banyak saham IPO dan yang terakhir adalah Nasi. Nasi ini di hari pertamanya itu ditutup arah, lalu di hari kedua itu sempat hara tapi pada akhirnya ditutup di zona hijau. Lalu kemudian turun sideways dan sekarang mulai diangkat naik lagi. Secara historikal sebenarnya saham IPO yang dikawal oleh AI ini agak-agak riskan ya. Walaupun ada beberapa saham yang dikerek naik lumayan tinggi, tapi ada juga nih beberapa saham yang kalau misalnya kita telat keluarnya, itu bakal dilongsorkannya mirip-mirip XA lah, lumayan kejam juga. Dan gak semua emiten yang dikawal oleh AI ini arah di hari pertamanya listing. Untuk tahu lebih lengkap mengenai saham-saham yang dikawal oleh AI pada saat IPO, Sobat Maya bisa menonton video pembahasannya Nasi ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari total aset sejumlah 62,8 miliar di akhir tahun 2018, bertumbuh menjadi 85 miliar di 31 Juli 2021. Sementara dari sisi liabilitas ada penurunan dari akhir tahun 2020 yang sejumlah 72 miliar itu berkurang menjadi 38 miliar per 31 Juli 2021. Penurunan ini terjadi karena adanya pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi. Nah, di dalam prospektus itu dijelaskan bahwa Baut memberikan piutang kepada para pelanggannya dengan jangka waktu selama 45 hingga 90 hari tanpa jaminan. Baut juga mencatatkan adanya piutang usaha sebesar 13 miliar, di mana sebesar 2,6 miliarnya atau 19,85% dari total piutang usaha yang dimiliki itu telah mengalami jatuh tempo lebih dari 90 hari atau bisa jadi nih akan gagal bayar. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap likuiditasnya Baut. Jika kita lihat di laporan ini, kondisi likuiditasnya Baut agak mengkhawatirkan ya. Liabilitas jangka pendeknya per 31 Juli 2021 itu sebesar 33,5 miliar. Sementara posisi kas dan setara kasnya hanya sebesar 234 juta. Kalau nggak hati-hati manage-nya, ini akan berbahaya bagi cash flow-nya Baut. Tapi di sisi lain, hal ini akan menjadi sangat menarik kalau misalnya kita kaitkan dengan warannya nih. Bagi Sobat Maya yang udah lama di market, pastinya mengerti ya apa yang saya maksud ini. Oke, kita lanjut ke bagian ekuitas. Bisa kita lihat dari sisi ekuitas terjadi peningkatan yang lumayan signifikan. Ekuitas sejumlah 8,7 miliar di akhir tahun 2018 meningkat menjadi 46,6 miliar per 31 Juli 2021. Meningkat hampir 6 kali lipat dalam 3 tahun.
Nah, peningkatan ekuitas yang signifikan ini disebabkan oleh adanya penambahan modal di tahun 2021. Bagian ini juga lumayan menarik nih Sobat Maya. Kita coba breakdown ya. Jadi penambahan modal yang dilakukan adalah sebesar 33,5 miliar. Sebesar 2,5 miliar itu merupakan pengalihan saham dari Indriani Soehartono dan juga Lim Cheng Kiao. Sementara 31 miliarnya melalui hak tagih yang dikonversi menjadi modal saham. Nah, yang menarik adalah tentang hak tagih ini Sobat Maya. Yang pertama adalah hak tagih dari PT FAS bersama Investama sebesar 5 miliar yang dikompensasi menjadi setoran saham sebanyak 5.000 saham dengan nominal 1 juta per saham. Sedangkan yang kedua adalah hak tagih NA Fastener Pte Ltd sebesar 26 miliar yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebanyak 26.000 saham dengan nominal 1 juta per saham. Sehingga setelah pengalihan saham dan penambahan modal dasar ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. Jadi Sobat Maya bisa lihat ya bahwa NA Fasteners Pte Ltd ini memegang sebanyak 26.000 lembar saham dan juga PT FAS bersama Investama itu memegang sebanyak 7.500 saham dengan nominalnya itu di 1 juta per lembar sahamnya. Lalu berdasarkan Akta nomor 3 per 1 September 2021, para pemegang sahamnya telah memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal setiap saham yang sebelumnya masing-masing bernilai 1 juta itu menjadi Rp10. Nah, perubahan ini menyebabkan perubahan pada lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sehingga struktur ataupun komposisi dari pemegang saham berubah menjadi seperti ini Sobat Maya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya bahwa NA Fastener Pte Ltd ini jadinya memegang sebanyak 2,6 miliar lembar saham. Dan PT FAS bersama Investama itu memegang sebanyak 750 juta lembar saham. Nah, kita bahas yang NA Fastener aja ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa NA Fastener sekarang memegang sebanyak 2,6 miliar lembar saham. Modalnya tadi berapa? 26 miliar dari hak tagih. Kalau misalnya NA Fastener nanti mau jual sahamnya, seluruh sahamnya ya, katakanlah di harga 100, bisa hitung nggak Sobat Maya? Duitnya itu jadi berapa? Jadi 260 miliar. Cuan instan 10 kali lipat dari modal. Bahkan kalau misalnya pun saham baut ini turun ke harga 50, para pemegang sahamnya itu masih tetap cuan 5 kali lipat. Gokil banget ya. Nah, saya sih nggak mau terlalu banyak bicara tentang hal ini. Silakan Sobat Maya nilai sendiri aja. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, kemungkinan baut ini masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, lebih baik tunggu pengumuman resminya ya. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat bahwa laba perseroan itu cenderung turun dari tahun 2018 ke tahun 2020. Laba sebesar 2,8 miliar di akhir tahun 2018 terus menurun menjadi 455 juta di akhir tahun 2020. Penurunan laba ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan beban pokok penjualan. Padahal pendapatan usaha dari baut ini terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi labanya justru turun. Hal ini berarti perusahaan kurang elok dalam melakukan efisiensi ataupun menekan kos perusahaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di tahun 2021 ini, penjualan juga tetap meningkat dan labanya jauh lebih membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuatu hal yang akan bagus bila bisa dipertahankan atau malah ditingkatkan. Nah, dengan kinerja baut yang penjualannya itu terus meningkat dari tahun ke tahun, kira-kira valuasinya di harga IPO ini mahal nggak ya? Oke, daripada kita bertanya-tanya, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel berikut, valuasi baut di tahun 2020 itu super mahal ya. PER-nya sebesar 809,89 kali dan PBV-nya itu di 35,95 kali. Tapi itu untuk valuasinya di tahun 2020. Valuasi di tahun 2021 walaupun belum terlalu menarik, tapi udah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. PER-nya sebesar 57,69 kali dan PBV-nya sebesar 2,56 kali.
Tapi perlu diingat bahwa PBV-nya ini bisa jadi lebih mengecil karena adanya penambahan dana IPO yang gede banget kalau misalnya kita bandingkan dengan ekuitasnya. Nah, coba kita bandingkan valuasinya dengan kompetitor di sektor yang sejenis. Kalau kita bandingkan dengan Ralls, jelas ya Baut ini masih kemahalan banget. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Slice, ini ternyata valuasi Baut masih tergolong murah ya. Tapi ada saham yang lebih fantastis lagi nih Sobat Maya, yaitu UFO. Jadi UFO ini PER-nya sebesar 394 kali dan PBV-nya itu 24 kali. Jadi kalau kita bandingkan dengan UFO, ternyata valuasi dari Baut ini masih sangat murah. Masalahnya, apakah nanti bakalan ada bandar atau insider yang bakalan angkat harganya Baut ini sampai seperti valuasinya UFO? Sayangnya, itu hal yang nggak mungkin pernah kita tahu ya. Oke, dari tadi udah banyak banget hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, penjualan dari Baut ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, peningkatan penjualan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan laba usaha. Nah, di tahun 2021 ini mulai ada tanda-tanda perbaikan kinerja. Cuma kalau misalnya kita bicara tentang prospek usaha, sepertinya tahun-tahun ke depan malah akan semakin lebih berat nih untuk Baut. Hal ini karena tingginya persaingan usaha di sektor usahanya Baut dan juga masuknya barang impor nih dari Tiongkok dan juga Taiwan. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Baut ini tergolong mahal. Valuasi secara PBV pun ini bisa jadi mengecil banget karena adanya penambahan dana IPO yang besar banget kalau misalnya dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Baut ini adalah AI. Jika kita lihat secara historikal, saham-saham yang dikawal oleh AI ini bisa arah sampai berhari-hari, ada juga yang hanya ditutup hijau tipis. Jadi patut kita nantikan juga ya, apakah nanti di IPO-nya Baut ini AI dapat mengulangi kesuksesannya atau malah sebaliknya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 10:8. Hal inilah yang membuat IPO Baut menjadi sangat menarik. Perhitungannya udah saya sharing kepada Sobat Maya di awal tadi ya. Untuk worst case sekalipun, kita masih tetap akan cuan dari IPO-nya Baut ini. Tapi tentu saja ada catatannya ya Sobat Maya. Jangan sampai greedy dan tetap harus bisa pantau market. Kalau ternyata seandainya malah digoreng oleh bandar, ya cuannya bisa double-double. Lalu kesimpulan yang terakhir. Seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Walaupun sebenarnya mengingat memegang saham lama itu belum apa-apa, udah cuan 10 kali lipat, ya saya nggak masalah sih. Selama saham ini masih bisa memberikan potensi cuan kepada saya, tetap akan saya follow. Skenario worst case udah saya sharing, dan tentunya kalau misalnya naik, itu jadi bonus. Saya akan take profit sesuai keserakaan saya saat itu, dan kalau udah nggak kuat naik, akan saya jual. Nah, tentunya yang namanya saham, apalagi saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya Sobat Maya. Jadi pastikan Sobat Maya, kalau mau melakukan order, itu udah sesuai dengan resiko yang bisa Sobat Maya tanggung. Kalau misalnya nih ya, Sobat Maya itu sampai nggak bisa tidur gara-gara kepikiran tentang saham ya, itu artinya Sobat Maya udah melakukan orderan di atas batas resiko yang bisa Sobat Maya tanggung. Jadi, pastikan Sobat Maya melakukan orderan itu sesuai dengan profil resikonya Sobat Maya ya, dan juga berapa besar resiko yang bisa Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community pada saat masa offering ya. Demikianlah video pembahasan tentang saham IPO Baut. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya, apakah nantinya akan membeli saham Baut ini atau enggak. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sedikit kata-kata penutup dari saya. Yang namanya dunia saham, itu nggak hanya ada fundamental, nggak hanya ada teknikal, tapi ada juga yang namanya kepentingan. Pastikan Sobat Maya nggak hanya terpaku di satu ilmu aja. Di pasar modal kita yang kejamnya ini kadang lebih kejam dari ibu tiri. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar.
Nah, Sobat Maya, thank you banget bagi yang udah nonton sampai akhir. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.